Shalom semua. Hari ini mau sedikit cerita, sharing tentang salah satu perumpamaan yang mungkin udah sering kali kita dengar tentang talenta. Kalau ngomongin talenta, mungkin kita udah sering kali dengar dari sejak sekolah minggu tentang perumpamaan tentang talenta ya, yang dikasih 5 talenta, dikasih 3 talenta, dan dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Oke, kita coba next saja. Hari ini kita mau belajar sedikit point of view yang lain, bukan sekedar talenta. Kita buka sambil saya bacain aja ya, untuk Matius 25 ayat 14 sampai 30, tapi yang kita bacain ayat 14 sampai 15 saja. Matius 25 ayat 14 sampai 15, keadaan kalian yang menantikan kerajaan Allah bisa digambarkan seperti cerita ini. Ada seorang kaya yang bersiap-siap pergi ke luar negeri. Sebelum berangkat, dia berkata kepada beberapa pegawainya, "Aku akan menitipkan kepadamu masing-masing sejumlah keping uang perak. Kembangkanlah itu sebagai modal usaha dengan segala kemampuanmu." Lalu dia membagikan uang itu kepada para pegawainya menurut kemampuan mereka masing-masing. Pegawai yang pertama menerima 150 kilo keping perak atau 5 talenta. Pegawai yang kedua menerima 60 kilo perak atau 2 talenta. Dan pegawai yang ketiga, yang terakhir, hanya menerima 30 kg perak atau 1 talenta. Kemudian orang kaya itu berangkat. Singkat cerita, selama si orang kaya itu lagi keluar negeri, pegawainya mengembangkan talentanya. Yang 5 talenta berkembang menjadi 10 talenta, yang 2 talenta berkembang menjadi 4 talenta, yang 1 talenta karena dia merasa si tuannya itu tuan yang jahat, dia kubur, simpan talenta itu. Saat tuannya datang kembali, dia tanya panggil satu-satu. Yang 5 talenta jadi 10 talenta dipuji, yang 2 talenta juga dipuji. Lalu ketika 1 talenta hambanya menghadap ke tuannya, dia menyampaikan kalau si tuannya itu jahat. Dia dia menuai apa yang tidak dia tabur. Lalu si tuannya menyampaikan kalau itu harusnya 1 talenta tadi kamu kasih ke yang mau mengembangkan talentanya. Nah, kalau kita ngomongin tentang talenta, itu gambaran di kepala kita seringkali sesuatu yang sifatnya spesifik. Misal, menyanyi, bisa melukis, bisa bermain alat musik, sesuatu yang sifatnya skill spesialisasi tertentu. Padahal kalau kita lihat lebih dalam tentang talenta, coba di next slide. Menurut tradisi Alkitab Ibrani dan kebiasaan Yahudi, talenta itu pikadon. Jadi dia sesuatu yang dititipkan kepada kita, bisa berupa sambil di next. Bisa berupa harta kekayaan, bisa berupa hidup, waktu, tubuh maupun kesempatan. Nah, sekarang kita coba kembali ke ini dulu, next dulu. Di sini akan ada 3 topik utama ya. Yang pertama, point of view memahami talenta. Kedua, siapa orang yang mengembangkan talenta. Dan ketiga, bagaimana jadi orang yang mengembangkan talenta. Ke yang pertama dulu. Menurut kalian tadi setelah kita sedikit membaca tentang perumpamaan tentang talenta, di gambar ini, menurut kalian 200 juta itu senilai berapa? Di sini ada, kalau diasumsikan ada senilai 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Coba aku mau tanya dari Adi. Jangan Adi, Reno. Kasih tahu. Kalau kamu dikasih 200 juta, kamu merasa mendapat berapa talenta? 5. Kenapa? Kenapa ngerasa 200 juta 5 talenta? Apa ya?
lebih banyak aja. Karena masa itu nilainya cukup banyak untuk dibandingkan dengan 3 dan 1. Dan itu cukup lah bagi kita. Oke. Menurut Febri, 200 juta senilai berapa talenta? 3. Kenapa 3? Karena dia sudah Terus menurut Andaro, 200 juta setara berapa talenta? 1. Kenapa 1? Bisa selanjutnya kayaknya ada 1 kayak. Iya. Nah, jadi menarik ya. Nominalnya sama, tapi kita menganggapnya ada yang 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta. Seringkali kita juga merasa hidup seperti itu. Kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita merasa kita nggak punya talenta. Mungkin kalau ditanya talentanya kita apa, pasti yang kepikir pertama di kepala kita, bisa nyanyi apa enggak, bisa main musik apa enggak. Kalau yang lain-lain nggak terlalu kepikir. Jadi kita membandingkan dengan yang pada umumnya orang bisa ngomong, sehingga kita mikirnya kayaknya aku nggak punya talenta deh, atau kayaknya aku punya cuma 1 atau 3 atau 2. Coba kita simak video berikut ini. Ada, benar lagi di setting. Kita dikecilin dulu dapatnya. Itu kok matiin ya, kecilin ya? Oh iya. Kalau gedein ada. Oh iya. Itu. Udah. Tertarik belum? It doesn't just steal your health. Nah, coba dari awal deh. Your focus, your attitude, your momentum. Comparison is the thief of joy. And the cold truth is that it doesn't just steal your happiness. It steals your focus, your gratitude, your momentum. Not because other people are winning, but because you're measuring your chapter 1 against their chapter 20. You're comparing your behind the scenes to their highlight reel, your rough draft to their final edit, your starting line to their finish line. And then you wonder why you feel like you're losing. But you're not losing, you're just playing a rigged game. You see, comparison doesn't measure progress, it measures insecurity. It takes your wins and makes them feel small. It takes your growth and makes it feel slow. It takes your journey and makes it feel pointless. All because someone else is further ahead on a completely different path. What no one tells you is that when you compare your messy middle to their polished end, you rob yourself of the only thing that actually matters, your progress. The only person you should be better than is the person you were yesterday. Ask yourself, are you stronger than you were last month? Are you wiser than you were last year? Are you closer to your goals than you were when you started? Because that's the only comparison that matters. Your timeline is not their timeline. Your path is not their path. Your success is not their success. You're not running their race, you're running yours. And the moment you stop looking sideways and start looking forward, everything changes. Oke, coba kita tanya Samuel. Apa yang kamu dapat dari video tadi, Sam? Dengan hidup orang berbeda-beda. Terus? Pencapaian orang itu nggak sama seperti yang lain juga. Jadi dengan mengikuti pasti orang ini sudah sukses. Jadi misalkan kayak abang BUMN, itu kita harus sukses di BUMN, sukses dari digital marketing. Oke, cocok. Coba nanya Kak Wina. Dari video tadi apa yang Kak Wina dapat, Kak? Sukses setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung Oke. Nah, tadi salah satu yang kita lihat di video tadi,
kita itu terbiasa tadi ya, mirip sama tadi ilustrasi di depan yang 200 juta itu dianggap 1 talenta, 3 talenta, atau 5 talenta. Buat orang yang pertama kali mengenal uang, mungkin dia akan merasa 200 juta itu 5 talenta. Saat dia mulai melihat sekelilingnya bahwa rasanya hidup itu semakin banyak kebutuhan, banyak keinginan, dia akan merasa 200 juta itu 3 talenta. Lalu semakin dia terjun lagi ke dalam dunia, semakin melihat lagi yang lain, membandingkan dengan yang lain, dia merasa 200 juta itu hanya setara 1 talenta. Jadi saat kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain, itu yang kita bandingkan selalu yang kelihatan dari orang lain, yang kelihatan di luar, sedangkan kita membandingkan diri kita yang tidak kelihatan di luar, progresnya setiap hari, itu pastinya berbeda. Dan itu membuat kita akan merasa kecil, merasa lambat, merasa nggak ada tujuan. Nah, comparison itu thief of joy. Jadi saat kita mendapatkan, misal kita kerja, dapat gaji 6 juta, kita ngerasa happy. Tapi saat kita kumpul dengan teman-teman yang saling membandingkan, mungkin kita jadi ngerasa gaji kita kecil. Padahal kita sebenarnya dulu sebelum 6 juta cuma freelance atau nyambi-nyambi, dengan 2 juta aja bisa hidup. Nangkep point of view-nya tentang talenta ya. Jadi kita tuh harus lebih fokus kepada kita tahu kebutuhannya kita apa yang bisa kita kembangkan, dan apa yang mau kita tuju. Karena kalau kita selalu melihat orang lain, akan berbeda. Garisnya nggak sama. Mungkin kita baru struggle 1-2 tahun, sedangkan mereka ternyata sudah struggle lebih lama. Mungkin mereka dari kuliah sudah struggle, atau mungkin mereka dari SMP, SMA sudah struggle. Jadi walaupun seolah-olah sama-sama umur 23, startnya berbeda. Nah, itu yang salah satu hal yang tadi kita lihat di video tadi. Coba next. Nah, kembali ke 3 topik utama ini. Coba aku mau tanya si Jin. Dalam hidupmu, kamu merasa punya berapa talenta? Oh, kenapa? Apapun terserah. Seangka yang terlintas di kepalamu waktu kamu ditanya itu. 4. Kenapa? Karena nggak ada satu hal yang benar-benar kayak aku kuasai gitu. Jadi Oke, tunjuk satu orang lagi. Siapa Jin? Yang mau? Kak Deka. Menurut Kak Deka punya berapa talenta? Jawabannya beda dengan fungsi, aku bilang 5. Kenapa 5? Karena merasa aku menemukan diriku banyak yang bisa dieksplor dalam diriku. Jadi ada banyak hal. Oke, Kak Deka tunjuk satu orang lagi. Frankie. Frankie? Menurut Frankie punya berapa talenta? Kalau saya 5. Kenapa 5 talenta? Menurut saya sih talenta itu bukan sekedar yang dicirikan dari, tapi saya ini talenta itu termasuk karakter juga. Karakter. Jadi menurut saya sih 5, karena setiap talenta itu bisa berkembang jadi banyak. Jadi saya timanya 5, tapi itu bukan stopnya, masih berkembang lagi. Oke, thank you Frankie. Sekarang Frankie tunjuk satu orang. Menurut Frankie siapa orang di sini di Perdatam ini yang mengembangkan talentanya? Menurut Frankie aja. Bang Angga. Bang Angga. Nah, Angga, menurutmu kamu merasa punya berapa talenta? Sebenarnya tergantung situasi, cuma kalau dalam bentuk kuantitatif aku nggak bisa ngitung kok. Cuma banyak dalam artian tanggung jawab dari itu kan berapa. Nah, tapi itu cuma terus, misal kalau misalnya di kuantitatifin ya sekarang 20 gitu ya. Nah,
kedepannya itu pasti bakal berkembang lagi dan bahkan lebih besar daripada itu, nggak bakalan kurang atau misalnya. Oke. Frankie, jadi kenapa Frankie merasa Angga orang yang mengembangkan talenta? Kan sering lihat kalau di pemuda kalau secara pembicaraan dia orangnya berwawasan sama pengalaman hidup. Wih. Nah, tentang talenta tadi ya, respon orang saat tiba-tiba namanya ditunjuk itu nggak langsung berani untuk state angka, karena mungkin culture juga ya di kita, karena hidup di Indonesia kita terbiasa dari SD, SMP, SMA itu kalau berprestasi atau merasa punya bakat tertentu, sekeliling kita itu merasa kalau gitu doang mah yang lain juga ada yang lebih jago, misal bisa gambar, kalau gambar cuma segitu doang mah yang lain juga bisa lebih jago. Akhirnya kita nggak berani men-state kalau kita punya skill atau punya talenta gitu. Kita mulai terbiasa, aku kerjain aja, diem-diem, siapa tahu nanti bisa jadi juara atau siapa tahu menang. Nah, kita terbiasa itu. Itu mungkin seolah-olah baik ya, karena kita mencoba tidak show off. Padahal nggak seperti itu. Sebenarnya kalau kita belajar pendidikan anak-anak, orang itu harus cukup yakin dengan dirinya. Karena kalau kita nggak berani tampil, kita hanya mencoba melakukan yang terbaik di depan kita, dunia itu nggak adil, kita nggak akan selalu dapat spotlight-nya, dan kita nggak akan selalu dapat kesempatannya. Jadi untuk bisa, dan harapannya gini, waktu Tuhan menciptakan kita itu bukan jadi pribadi yang insecure seperti yang di video tadi ya. Mungkin karena kita terbiasa hidup di lingkungan sekolah yang saling membandingkan dan akan selalu ada yang lebih baik, lebih pintar, karena mereka lebih punya privilege. Jadi kita nggak berani state kalau aku punya keahlian A, keahlian B, keahlian C. Kita mungkin dengan perjalanan SD, SMP, SMA, 12 tahun, kita tercuci otaknya kalau kita ini ya karena nggak berprivilege, biasa-biasa aja, mediocre, jadi ya nggak sepunya itu talenta, dan nggak perlu ngomong aku punya berapa talenta, aku mau kerjain aja yang terbaik. Tapi sebenarnya ya tadi itu salah satu usaha iblis supaya kita itu tidak bisa memaksimalkan diri, karena kita hanya berani mengerjakan apa yang kita bisa. Padahal coba kita bayangin ya, kalau kita cuma mengerjakan apa yang kita bisa, itu kita nggak akan semaksimal itu, karena kita nggak ditarget. Sedikit orang yang bisa menarget dirinya sangat maksimal, sedikit orang yang bisa mendisiplinkan dirinya sangat maksimal. Rata-rata kalau kita nggak berani tampil, kita nggak berani target, kita itu cenderung mudah terdistraksi oleh hal-hal lainnya, oleh game, teman-teman, pacaran, dan hal lainnya. Dan itu membuat kita semakin nggak bertumbuh, semakin nggak berkembang. Nah, tadi Frankie udah melihat Angga. Sekarang aku coba mau tanya Reno. Menurut Reno, siapa orang di Perdatam ini yang mengembangkan talentanya? Kania. Kenapa? Sorry. Sebelum kenapa, aku mau tanya Kania. Menurut Kania merasa dirinya Kania punya berapa talenta? Angka aja, jangan lebih dari 5. Berapa? 7. Kenapa, Kak? Nggak usah, kenapa aja? Karena aku kan orangnya kalau kerja itu semuanya aku excited. Jadi yang merasa core aku adalah yang aku ekspresi. Jadi bagaimana aku develop diri aku sendiri juga ada pandangannya. Oke, thank you Kania. Kembali ke Kak Reno. Kenapa menurut Kak Reno Kania termasuk orang yang mengembangkan talenta? Itu karena itu tadi conversation, dia bisa memetakan apa yang dia kemampuannya sendiri gitu kan. Jadi dia bisa tahu nanti kira-kira kemampuan ini bakal kemana lagi, ini bakal kemana lagi. Oke. Aku mau tanya Febri. Menurut Febri, siapa orang di sini yang mengembangkan talentanya? Nah, sebelum tanya alasannya Febri, aku mau tanya Andaro. Tadi Andaro udah ngomong ya, berapa talenta yang kamu punya ya? Oh belum? Oh berapa? Talentaku 3. Kenapa 3? Yang aku kuat aja sih. Jadi beberapa yang kuat itu mudah beradaptasi. Jadi masih situasi, kalau kamu bisa masuk
kemudian ada talenta dalam musik, kemudian selanjutnya itu apa ya? Itu lah ya, 3. Aku ngomongin 3. Oke. Feb, menurutmu kenapa kamu menilai Andaro orang yang mengembangkan talentanya? Ini suka cerita sih, kayak dia paling gak aku Ya, dalam buku itu. jadi cerita kayak kayak itu dia kayak salah satu dia mau mengembangkan talentanya kalau dia waktu itu gak stay buat tetap diem aja gitu kan dia nggak mungkin bisa sekarang. Oke, kalau Febri sendiri menilai dirinya Febri berapa talenta? Kenapa 3? Karena aku ngerasa aku nggak punya yang satu, jadi kayak karena di Indonesia kan ya bener ya, kita harus kayak mata pelajaran aja ya, pelajaran itu kita harus bagus gitu, kalau misalkan udah bagus bisa naik kelas, jadi ya kita harus bisa excel di semua bidang. Nah itu aku nggak bisa, aku nggak punya privilege untuk nemuin satu. Kayak sekarang baru bisa untuk punya apa nih yang mau dikerjain. Oke, coba nanti kita kembali flashback ya. Frankie milih Angga. Angga nyebut tadi talentanya berapa? 20. Reno milih Kania. Kania tadi nyebut talentanya 7. Febri milih Andaro. Andaro nyebut talentanya 3. Nih, menariknya di sini. Kita kadang ngelihat si A orang ngembangin talenta. Padahal kadang si A nggak ngerasa dirinya mengembangkan itu talentanya. Dia berpikir dirinya mungkin lebih kecil daripada yang dilihat orang. Padahal orang lihat dia besar. Tapi ya tadi, karena pengaruh lingkungan selama ini kita bertumbuh, kita jadi nggak terbiasa untuk, oh ternyata aku tuh punya lebih. Karena orang ngelihat aku orang mengembangkan talenta. Sama kayak aku ngelihat Febri. Tadi Febri kan berbicara tentang dirinya kalau dia 3 talenta ya. Padahal kalau aku ngelihat Febri lebih. Karena sekilas aku memahami, kan aku suka mengamati orang ya, memprofiling orang. Aku mengamati Febri dari yang dulu kita kenal berapa ya? 2017. Dari 2017 sampai dengan 2026 udah 9 tahun. 9 tahun dia berkembang banyak. Aku nggak tahu sih Febri kerasa apa enggak, tapi maksudnya untuk Febri yang dulu di 2017 bisa menjadi Febri yang sekarang di 2026 itu perjuangannya nggak sedikit. Dia mengerjakan, dia berprogres lebih keras, lebih berat dari yang lain. Dan itu kelihatan. Maksudnya aku nggak tahu teman-teman kerasa apa enggak, karena mungkin nggak sedekat atau nggak seintens itu ngobrolnya. Cuma itu aku lihat dan itu kelihatan nyata. Sebenarnya Febri juga mungkin ngerasa dirinya berprogres, cuma mungkin ya tadi kembali lagi karena kita nggak berani state angka, karena takutnya dengan state angka kita dituntut, jadi kita ngerasa dirinya kecil, padahal kita nggak sekecil itu. Nah, bagaimana jadi orang yang mengembangkan talenta? Coba kita next ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita ngomong dalam kehidupan ya, kehidupan itu mungkin kalau kita bagi beberapa level, ada yang namanya entry level, ada yang namanya growth level, ada yang namanya negasi. Di entry level itu awal-awal kita masuk pelayanan, awal-awal kita masuk dunia kerja. Mungkin kita pelayanan dulu awalnya pikirannya sesimpel, aku ingin melayani Tuhan, berkontribusi ke Tuhan, aku masuk pelayanan. Itu. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ ya. Maksudnya kalau kalian ingin terlibat lebih dalam, bertumbuh, kalian harus membayar harganya. Maksudnya kalian meluangkan waktu lebih banyak, ikut pelayanan kan otomatis ikut kegiatannya lebih banyak ya. Mungkin ada rapat-rapat, mungkin event-event kalian ikut nyiapkan dan lain sebagainya. Dan kesetiaan kalian, ketekunan kalian mengikuti itu kan ada harganya. Yang mungkin kalian harusnya mungkin malam minggu bisa keluar, pergi main, kalian meluangkan waktu untuk hadir di sini. Jadi semua pertumbuhan kalian, dari kalian awal mau masuk pelayanan sampai kalian bertumbuh dalam pelayanan, itu selalu membutuhkan harga, membutuhkan resource. Growing itu costing, dia membutuhkan sesuatu untuk dibayar, supaya dia bisa bertumbuh.
awal-awal masuk kerja kalian mungkin ngelihatnya cuma berapa sih, paling awal-awal masuk kerja pemikirannya kan cuma gaji mungkin UMR, masuk keterima. Tapi setelah masuk itu kan nggak hanya berhenti di gaji UMR ya, kalian ingin bertumbuh, punya pengalaman di kerjaan. Dan untuk punya pengalaman itu kan sebenarnya kembali ke kalian, seberapa kalian mau memaksa diri kalian belajar lebih banyak. Mungkin secara job desk KPI mungkin kerjaan kalian hanya A, tapi kalau kalian mau bertumbuh lebih banyak nantinya untuk bisa menjadi naik karir, itu kalian memaksakan diri mengerjakan A, B, C, D, dan E supaya kalian bisa kelihatan beda, kalian kelihatan menonjol, kalian naik karir. Walaupun naik karir dunianya ada sendiri ya, maksudnya sampai batas level tertentu kalian bisa naik karena kalian kompeten, tapi dari level tertentu sampai level high level kalian naik bukan hanya kalian kompeten, tapi kan karena kalian beradaptasi. Tetapi pada prinsipnya growing itu butuh growing itu costing waktu kalian, uang kalian, tenaga kalian. Kalau kalian nggak mau mengeluarkan resource, uang, waktu, dan tenaga, pertumbuhan kalian akan menjadi lebih lambat. Nah, jadi bagaimana jadi orang yang mengembangkan talenta, kalian harus mau meluangkan membayar harganya. Terserah harga menurut kalian. Nah, sampai di titik nanti kalian growth level, coba di next. Kalian akan namanya menghadapi kenyataan dunia. Kenyataan dunia itu kayak gini, misal di pelayanan nih. Kalian sudah bertumbuh dalam pelayanan aktif, mungkin ikut 3-4 pelayanan, di setiap pelayanan kalian pernah jadi ketua acara, atau pernah jadi, atau menjabat sebagai pengurus. Nah, ternyata di dalam kalian pelayanan, menjadi ketua, misal ketua acara Natal, atau kalian jadi pengurus, misal kabit remaja, kabit pemuda, kabit musik, kabit multimedia, atau yang lainnya, kalian menghadapi kenyataan bahwa gereja itu tidak sebersih itu, gereja itu nggak sesuci itu. Ternyata ada orang-orang yang di dalam gereja sama-sama pelayanan tapi punya ambisi. Tapi ternyata ada orang dalam gereja sama-sama pelayanan tapi menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan. Itu kenyataan-kenyataan yang kalian hadapi. Bukan hanya di pelayanan ya, di pekerjaan pun sama. Saat kalian mencoba meluangkan waktu usaha kalian lebih di pekerjaan, kalian akan menghadapi kenyataan loh. Ternyata aku bekerja lebih keras tidak selalu menjadi naik karir, tidak selalu dilihat oleh bos, tidak selalu dilihat oleh yang di atas, sehingga nggak bisa naik. Kalian mulai menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu. Nah, dampaknya gini, itu pilihan kalian waktu menghadapi kenyataan itu ya, ada dua jalan ya. Kalian mau meneruskan bertumbuh, atau kalian memilih daripada aku capek-capek dengan dibayar sama, mending aku tetap di sini, tetap dengan posisi di sini aja, atau daripada aku capek-capek pelayanan tahu semakin dalam semakin busuk, mending aku jadi jemaat biasa aja. Coba kita next. Ini salah satu orang pengurus di GSKI pusat dulu, cuma nggak aku tampilin aja, aku ngambil tweets-nya doang. Dia ngomong kayak gini, dahulu sangat terobsesi dengan panggilan jadi pendeta, fokus, nggak pernah nyerah sama tantangan toksik sampai akhirnya tercapai. Tapi di satu titik kejadian, tiba-tiba semua hasrat, kebanggaan, keinginan melayani luntur karena melihat dapur para pendeta seperti apa. Bahkan sudah tidak lagi ingin menjadi Protestan, jadi saya layak disebut apa. Ini orang GSKI. Buat mungkin teman-teman yang belum terlalu aktif di GSKI, mungkin ngerasanya tadi ya, motivasi kalian yang melayani Tuhan bisa membuat kalian bertumbuh dalam pelayanan. Tapi semakin kalian terjun dalam, menghadapi kenyataan, hal-hal seperti ini itu sesuatu yang nyata, ada. Tidak semua kontribusi kalian itu dianggap atau dinilai dengan harga yang pas. Ada yang ngerasa, aku udah berkontribusi lebih besar, tapi kok diperlakukan berbeda, tidak diperhatikan itu, atau mungkin tidak dibandingkan mereka yang lebih nggak jelas, kok mereka lebih dapat perhatian lebih. Hal-hal seperti itu, hal-hal kenyataan ya, mau di dunia manapun, pelayanan, kerjaan, semua itu sama. Menghadapi kenyataan itu ada dua pilihan. Kalian menjadi orang yang mengambil pilihan jalan yang di bawah, cynical atau sinis. Jadi kalian akhirnya step back, kalian mundur. Kalau di pelayanan kalian yang menjadi jemaat biasa atau hanya menjadi, yang penting aku bantu-bantu yang aku bisa bantu deh. Misal aku bantu musik aja, tapi aku nggak mau ikut dalam-dalam. Atau kalau di kerjaan, aku udah nggak mau lagi ngerjain ABCDE, aku cuma mau ngerjainnya
A doang. Tapi bayangin ya, maksudnya kalau kalian melihat hidup kalian 5 tahun ke depan dengan kalian mengerjakan A doang, dengan kalian step back di pelayanan, itu juga tidak membuat kalian bertumbuh, itu stuck. Bedain sama satu jalan lagi, next. Nah, satu jalan lagi ini jalan yang legacy. Mungkin kalau kalian mengenal sosok orang, rasanya sih mungkin di sini pernah ada lah ya, sosok orang yang kalian mungkin kagumin atau mungkin kalian tersentuh, itu yang menginspirasi kalian untuk tetap mau meluangkan waktunya datang ibadah, atau mungkin mau meluangkan waktunya ikut pelayanan, atau mungkin mau meluangkan hidupnya bergabung di STTO Ekumene. Terserah, entah itu pengalaman waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, atau mungkin waktu kemarin si Andaro cerita, waktu dia SD, dia nyanyi lagu Selidiki Aku. Nah, di situ dia melihat, dia merasakan, oh ternyata ini panggilanku untuk melayani. Nah, ada hal-hal seperti itu yang membuat kalian punya kerinduan untuk kembali ke gereja. Karena kembali lagi ya, di dunia sekarang ini banyak juga di antara orang-orang seusia kita yang mereka tidak memilih di gereja, mereka memilih di luar. Nah, tapi buat kalian-kalian yang memilih di gereja, kalian kan melihat sosok itu. Nah, ini hidup jangan sampai berhenti cuma di growth level. Oke, growth level menarik. Kalian dalam tanda kutip mungkin dilihat 2 jemaat umum, keren lah. Pelayanan banyak, aktif di pengurus dengan segala drama-drama di dalam pengurus, drama-drama di dalam gereja. Oke, kalian tahan-tahanin, kuat-kuatin, tetap di situ, tetap pelayanan, nggak mau sakit hati, memaafkan, dan lain-lain. Tapi bertumbuh itu bukan sampai di titik itu, bertumbuh itu sampai di titik yang legacy. Maksudnya legacy gini, contoh di kerjaannya. Kalau di kerjaan, kalian itu sudah bukan mencari sesuatu untuk menaikkan karir lagi. Maksudnya orientasinya beda. Kalian di kerjaan, kalian itu berpikir bagaimana caranya mengembangkan orang di bawah kalian atau mengembangkan rekan kerja kalian. Supaya dengan tim yang lebih solid, dengan tim yang lebih berkembang, hasilnya itu akan lebih maksimal. Ini sebenarnya kalau di semua company, ini basic sih, maksudnya training-training kayak gini basic. Jadi gimana caranya supaya leader atau kepala bagian atau manajer itu bisa mengembangkan timnya. Nah, itu yang sesuatu yang lebih dibutuhkan. Karena gini, kalau kalian bisa ngembangin orang dan orang itu ngerasa berkembang di bawahnya kalian, suara itu akan nyebar dan orang akan selalu mau ngikut di bawah timnya kalian. Nah, saat kalian bisa mencapai di titik itu, kalian tuh sudah mencapai di titik yang legacy. Kalian bisa, mungkin kalau di dunia kerja tuh kalian melihat orang itu sebagai titik yang berbeda. Karena dia udah nggak ngejar karir, dia dipilih, dia ditunjuk, dia dicari orang. Kalau kalian mungkin ngerasain dunia kerja, atau kalau kalian di pelayanan deh, mungkin yang dunianya lebih familiar dengan kalian. Kalian legacy itu, kalian bukan ditunjuk karena kalian aktif berkontribusi, tetapi kalian ditunjuk karena memang secara kalian tuh nggak ngincer posisi. Memang semua orang yang di posisi kabit juga nggak ngincer posisi, tapi maksudnya gini, ada orang yang dulunya kabit, terus mungkin karena satu dan lain hal, rotasi, ataupun mungkin efisiensi gereja, sehingga ada pengurangan, dan orang yang sudah digantikan itu, dia jadi nggak mau pelayanan biasa, atau mungkin dia nggak mau berjemaat biasa, atau mungkin akhirnya dia pindah gereja. Itu kan nggak pas. Harusnya motivasi kita ke gereja kan untuk Tuhan ya, maksudnya ya mencari Tuhan, mendengarkan firman-Nya, bukan untuk mencari pengakuan. Jadi kalau kalian kenal orang yang legacy itu, kalian cobalah bertumbuh sampai di fase growth level, lalu di growth level kalian carilah cara kalian untuk menjadi legacy. Karena untuk menjadi legacy itu bukan sesuatu yang bisa dituntun atau dicontek ya, karena kalian harus menemukan panggilannya kalian sendiri. Kalian tuh bisa gini, kalian bisa melayani nggak dihargai tapi nggak reaktif. Kalian bisa melayani berkontribusi lebih tapi nggak iri saat kalian tidak diapresiasi. Atau mungkin yang diapresiasi orang A, padahal orang A itu mengerjakan idenya dari kalian. Kalian nothing tulus karena kalian melayani bukan untuk supaya dilihat. Nah, tapi untuk bisa mencapai di titik itu, kalian harus kenali diri kalian lebih dalam. Tapi untuk bisa mengenal lebih dalam, kalian harus di fase growth level ya. Nggak mungkin orang di fase entry level bisa memikirkan refleksi kehidupan sampai sedalam itu, enggak. Jadi hidup itu panjang dan bertingkat, jalannya panjang.
tergantung kembali lagi. Tuhan sebenarnya punya rencana kalian. Tuhan sebenarnya ingin setiap orang bisa mewariskan atau di tahap legasi. Dia mewariskan. Karena nantinya kalau kalian berkeluarga, kalian kan juga punya anak. Kalau kalian sendiri nggak tahu bagaimana caranya memberikan warisan hidup ke anak kalian, kebayang nggak anak kalian dididiknya seperti apa? Atau mungkin kebayangnya cuma yang penting punya anak dulu lah, dikasih makan. Padahal punya anak kan ya maksudnya kita juga anak, kita juga merasakan hidup bukan cuma karena dikasih makan orang tua. Tapi dapat kasih sayang yang lebih, melihat teman-teman kita yang punya orang tua yang berprivilege, yang kasih sayang, bisa mengarahkan, bisa mendidik. Jadi kita yang sebagai anak pun tahu kalau hidup jadi anak itu bukan cuma sekedar dikasih makan, disekolahin. Sama, kalian pun nantinya kan jadi seorang ayah atau ibu, kalian nggak mungkin dong mikir anak cuma yang penting aku punya gaji, cukup diurusin istri, disekolahin, jadi enggak, kalian nggak akan berbeda. Kalian hanya akan menjadi sama seperti orang tua yang memikirkan seperti itu. Harusnya kan enggak. Makanya Tuhan sejatinya ingin kalian itu semua pada di tahap legasi. Tapi tahap legasi ini nggak bisa hanya di rumah. Ini tuh sesuatu yang natural. Kayak mau dimanapun kalian berada, kayak terang mau dimanapun dia berada, dia tetap terang. Garam dimanapun dia berada, dia tetap garam. Jadi untuk bisa mencapai fase legasi ini, kalian benar-benar harus bertumbuh, grow dulu. Grow itu butuh casting ya, maksudnya costing. Terserah pilihan kalian mau membayar harganya berupa uang, berupa pelayanan, berupa waktu. Dengan bertumbuh itu kalian dapat pengalaman. Pengalaman itu modal kalian melihat kehidupan lebih luas. Oh ternyata kehidupan sebrengsek ini seenggak adil ini. Dengan kehidupan sebrengsek dan seadil itu, kalian menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kalian seperti apa. Nah harapannya orang-orang itu, kita semua bisa sampai di tahap seperti itu. Coba next slide. Nah, kerajaan Allah tidak dibangun orang yang cari aman. Kembali lagi ya, sebenarnya Tuhan punya rencana di setiap hidup kita dan rencananya itu besar. Bukan hanya rencana untuk ya hidup jadi orang yang mediocre aja, enggak. Tapi seberapa kita berani mengambil pilihan, memilih jalan yang berani. Kalau kita ngomong Pak Eras ya, apalagi ngomong di GSKI kondisi sekarang, kan cukup berbeda dengan GSKI kondisi 5-6 tahun yang lalu ya, mungkin masih jaya-jayanya sebelum COVID. Setelah COVID dan setelah Pak Eras kena musibah kan kondisinya jadi sedikit berbeda. Pak Eras pada saat itu pernah tuh fase-fasenya dia secara uang cukup ada, dia ditanyain kenapa nggak bangun gereja aja, kenapa harus sewa di lantai 5 MAG. Karena kan kalau sewa kan keluarin biaya tahunan yang uangnya hilang, cuma buat sewa. Kalau bangun gereja kan minimal dapat gereja lah. Minimal kalau nggak bisa nanti persembahannya nggak semasif itu lagi, bangunannya ada, nggak ada diduk kalau tiba-tiba pendapatannya hilang, persembahannya berkurang jauh, buat bayar sewa aja nggak bisa. Tapi dia malah berani lebih memilih malah bangun STTO Ikumene. Padahal bangun STTO Ikumene itu juga bukan hal murah, karena dia membangun asramanya, dia ngasih subsidinya, dia juga membangun gereja-gereja kecil di daerah-daerah. Jadi Pak Eras melakukan langkah yang berani. Kembali lagi ya, kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang yang cari aman. Itu salah satu hal yang bukan hanya Pak Eras yang bisa dipakai Tuhan, setiap kita juga bisa dipakai Tuhan. Tergantung kita seberapa berani, seberapa mau mendengarkan suara Tuhan untuk mengambil langkah-langkah yang berani. Karena kembali lagi, orang yang punya satu talenta, dia takut. Kalau kalian baca, dia ngomong hamba yang menerima satu talenta itu takut, dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu waktu ketika ia dipanggil pun dia takut. Karena itu aku takut dan pergi. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Rasa takut kita menghadapi dunia itu membuat kita jadi tidak bisa dipakai Tuhan secara maksimal. Padahal Tuhan benar-benar berharap setiap kita bisa disentuh secara personal sehingga Tuhan bisa pakai kita seberani itu. Seberapa kita seberani Pak Eras melangkah sejauh itu. Walaupun mungkin kondisinya sekarang berbeda ya, tetapi spiritnya itu tetap kerasa. Spirit itu bisa berasa. Nah, aku harap teman-teman bisa merasakan spiritnya yang Pak Eras juga ingin bagikan. Seberapa Pak Eras ingin menggerakkan gereja untuk bisa membagi firman-Nya supaya banyak orang berubah. Nah, seberapa itu supaya teman-teman benar-benar hayatin, rasakan. Jadi jangan berpikir lagi
kalau kalian tuh orang yang nggak punya talenta atau kalian tuh orang yang kecil. Enggak, talenta kecil tuh bahkan kalian yang mungkin ngerasa dirinya talenta kecil, mungkin kalian dilihat teman kalian tuh kalian orang yang mengembangkan talenta. Dan hiduplah, bertumbuhlah, grow sampai di posisi kalian bisa menemukan fase legasinya kalian masing-masing. Dan di situ kalian pasti bisa ngerasain lah. Dengan kalian hidup di gereja, kalian tahu siapa orang yang mungkin jadi sosok yang menurut kalian bisa sampai sejauh itu, kalian juga bisa jadi sosok yang sampai sejauh itu. Mungkin itu saja. Kembali lagi ketika topik tadi, aku berharap di next berharap kalian bisa memahami POV talenta. Talenta bukan hanya tentang spesialisasi skill yang kalian punya, tetapi bagaimana kalau orang sekitar kalian bisa merasakan kalian bertumbuh, berarti kalian sebenarnya sedang mengembangkan talenta kalian. Nggak harus saat kalian ditanya talenta apa, kalian nggak harus memaksakan menyebutkan 1, 2, 3 skill itu khusus, misal bernyanyi, memain musik, nggak harus. Tapi selama kalian bertumbuh dan orang sebelah kalian ngerasa bertumbuh, kalian itu punya talenta yang banyak loh. Kalian ngomong talenta kalian 20 tanpa perlu menyebutkan 20 juga nggak ada masalah. Nggak ada orang yang maksudnya itu nggak penting. Kalian sendiri yang menilai diri kalian sejauh apa dan sebesar apa. Lalu siapa orang mengembangkan talenta? Dengan kalian belajar siapa orang mengembangkan talenta, kalian tahu ternyata aku pun dilihat sebagai orang yang mengembangkan talenta oleh sekelilingku, yang nggak pernah aku sadari kalau aku juga bertumbuh, atau aku orang yang mengembangkan talenta. Lalu kalian juga belajar bagaimana jadi orang yang mengembangkan talenta itu nggak bertumbuh. Bertumbuhlah sampai kalian mendalami, mengenal rema, panggilan Tuhan lebih dalam, sampai kalian bisa berada di titik legasi. Kalian mewariskan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kalian. Oke, itu aja. Mau ada tanya jawab atau? Tanya jawab. Terima kasih. Dia perlu film cek apa sih istilahnya, ngecek kita ada sejauh mana perlu kan Maksudnya gimana? kan soal talenta ya, soal apa yang kita punya gitu. Apa tetap perlu kan dicek gitu, sejauh mana gitu. Ketika teman atau ke orang tua gitu, aku udah sejauh mana sih progresku gitu. Kenapa menurut Dika sendiri perlu apa enggak? Perlu. Kenapa merasa perlu? Biar tahu apa yang perlu lagi, apa yang kurang dan udah apa yang udah rasa cukup. Nah, dengan tadi Kak Dika perlu mengukur dirinya merasa kurang dan apakah sudah cukup, dengan Kak Dika mencoba menanya ke orang lain, hasil yang didapat apa? Koreksi diri, maksudnya aku ada orang terhadap aku seperti ini, ada yang mesti aku bagi soal talenta. Bagaimana Dika menilai koreksi orang yang orang itu sampaikan ke Kak Dika? Kan kadang ada koreksi yang kita nilai wajar, realistis, ada yang kita nilai berlebihan. Koreksi yang masuk ke Kak Dika, respon di hatinya gimana? Sebenarnya tergantung siapa yang ngomong juga ya. Cuma memang kadang-kadang perlu karena aku juga suka bosku yang kali ini suka cross check juga sejauh mana. Terakhir tuh dikoreksi juga kayak apa-apa diomongin, kalau kesulitan diomongin gitu. Itu lumayan agak cross check sih untuk kita. Aku tuh kalau ada kesulitan gak pernah diomongin dalam sendiri. Nah, terus mana evaluasi dari bosku, kalau ada apa-apa ngomongin, terus biar kita selesaikan. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau ditanya apakah kita perlu meminta konfirmasi atau ngecek ke sekitar kita, apakah kita bertumbuh atau enggak, ngecek, tapi dengan orang yang tepat. Jangan setiap orang yang kita kenal atau kita anggap sebagai teman, kita tanya. Karena nggak semua masukan atau semua komentar itu membangun. Kita perlu menilai siapa orang yang kita minta pendapat. Pada umumnya ya mentor atau atasan, kalau atasan itu membuat kita bertumbuh. Itu. Febri mau nanya? Boleh Bang. Boleh. Jadi kita membahas tentang talenta. Misalnya kita pendapat abang sendiri. Kita punya sebuah talenta, tapi kayak talenta yang sedang kita kembangkan itu dianggap remeh lah sama orang lain, maksudnya tidak penting gitu. Kayak buat apa sih lu melakukan kayak gitu? Penting lah istilahnya. Ada orang yang istilahnya udah ada orang yang lebih bagus dan paling malu lah gitu. Nah dari awal sendiri kita kira gimana pendapatnya? Gitu. Kita punya talenta sedang kita kembangkan,
Tapi dari Ligoba sendiri menolak begitu dengan membangun talenta tadi. Gini, kalau aku di posisi itu, aku nggak terlalu peduli sih sama sekitar. Kembali kenapa? Karena hidup kan hidup yang aku jalanin ya. Aku kan dulu susah banget, sebegitu susahnya hidup. Dulu mungkin kalau tahun 2006, aku kontrakan, maksudnya orang tua aku pindah-pindah kontrakan ke tempat kontrakan paling murah lah. Yang pasti di mana tempat paling murah itu pasti temenan sama tikus lah. Terus setiap sekolah juga cuma dikasih uang 1.000, itu cuma buat beli lauk makan siang. Makan siangnya cuma bisa beli mau sayur bening atau mau tempe bacem atau tahu bacem. Dapat 1.000 itu dapat 3 tempe bacem atau 3 tahu bacem atau sayur bening. Nah itu menjalannya aja itu terus-terusan. Karena nggak mungkin bisa beli ikan, nggak mungkin bisa beli daging. Itu menjalani sampai lulus SD, SMP kelas 1 lah, menjalani kehidupan kayak gitu. Jadi hidup mengajarkan bahwa ya maksudnya perkataan sekeliling nggak penting. Jadi aku sendiri yang mencoba menata hidupku, mau sejauh mana aku belajar, mau sejauh mana aku bekerja lebih keras dari yang lain, untuk nantinya aku bisa menata hidupku lebih baik dari yang lain. Karena gini, emang hidup di dunia itu harus kelihatan hasilnya ya. Karena supaya kalau kamu kelihatan hasilnya, kamu kentut pun orang akan menganggap itu sebagai sebuah nasihat. Tapi kalau nggak ada kelihatan hasilnya, kamu ngomong pepatah bijak pun orang anggap itu kentut. Jadi ya buktikanlah dengan kamu mengerjakan apapun yang bisa kamu kerjakan sampai itu membuahkan hasil. Kamu kan yang tahu kan, kamu punya talenta A, ya kamu kerjakan dong. Harusnya itu menjadi sesuatu yang bisa kamu kembangkan. Lebih ke situ sih, tapi ini personal. Kalau begitu. Silakan Anda dulu. Oke, Bang Kevin. Yang menarik itu poin yang di legacy. Ini kan Bang Kevin sebentar lagi mau jadi bapak. Ya kan? Umur masih 30-an, sebentar lagi menikah. Nah, sampai ke 70 tahun itu masih ada sekitar 40 tahun. Nah, ini waktu yang panjang kan Bang. Dia kan sudah melalui hampir 50% perjalanannya. Target ke depannya, Abang akan meninggalkan legacy apa? Abang sebagai misalkan sekarang ini posisinya pengurus di youth, ya. Jadi legacy apa yang Abang mau tinggalkan di komunitas? Terlepas dari perdata, ada Nusantara dan lain-lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, Abang sendiri sebagai seorang bapak nantinya kepada istri atau kepada anak, legasi apa yang Abang ingin tinggalkan buat mereka? Soalnya 40 tahun lagi itu kan mesti saya tinggal sekarang. Persiapannya apa nih? Saya mau dicek sebagai bapak apa gitu kan? Nah jadi kayaknya itu mulai agak perlu kita lihat. Aku pengen lihat sih. Jadi kalau orang-orang yang di komunitas YSKI, cara pandang mereka terhadap, aku ngotot sekali untuk ketemu sama orang-orang yang sama-sama ayo juang yuk bersama-sama yuk hidup kudus, hidup suci, tidak bercelah misalnya gitu. Soalnya di luar sana tuh nggak ada pembahasan kayak gini tuh nggak ada. Nah, kaitannya sama legacy, aku pengen tanya Bang Kevin. Abang sebagai POV dari komunitas nih, seperti apa Bang ingin bangun seperti apa di komunitas legacy apa yang Bang tinggalkan? Kemudian nanti sebagai seorang bapak, nah ini gimana? Nah, ini waktu aku di gereja Semarang, aku tertanam di gereja itu, bertumbuh, ikutin banyak pelayanan, jadi di posisi tertentu, ikut semua kegiatan. Aku pengen mendekatkan diri ke gembala pastor, youth pastor lah. Mungkin kalau di sini ke KDK, tapi waktu itu mungkin usianya masih belasan. Nah, tapi itu selalu ada halangan. Maksudnya, aku membaca firman, membedah bahasa asli, sudah dimulai dari SMA, tapi aku nggak bisa mencapai DK. Maksudnya nggak bisa mencapai DK gini. Aku meminta DK meluangkan waktunya pun, obrolannya itu obrolan yang kaku. Aku nggak bisa melihat, aku nggak bisa terlibat dalam hidupnya. Padahal aku pengen terlibat dalam hidupnya supaya aku bisa bertumbuh seperti dia bertumbuh. Nah, sama. Tapi itu kenyataan ya. Maksudnya di setiap kita, kadang kita punya sosok rohani yang ingin kita kejar. Misalnya di sini ada yang mau mungkin Stephen atau Grant atau Adit atau Bang Roy atau siapapun, tapi nggak selalu, dan kecil kemungkinan kita bisa masuk di hidupnya mereka untuk melihat hidupnya mereka. Jadi itu yang membuat aku berpikir
itu salah satu kenyataan hidup pahit yang aku lihat ya. Ternyata kok mereka nggak semau meluangkan waktu itu untuk aku yang sudah berkontribusi banyak di sana. Tapi itu bagian dari kenyataan hidup yang aku jalanin. Nah, dari pengalaman itu di fase sekarang aku melihat hidup itu menjadi menarik saat kita bisa berbagi hidup. Makanya kalau aku pribadi mungkin yang paling sering ngobrol banyak kan sama Deka ya. Kalau di sini sama ya Deka sih, yang tersisa Deka, yang tersisa. Nah, memang untuk membagikan hidup itu kan costing ya, maksudnya costing tuh memulai dengan pendekatan, itu kan butuh waktu, butuh uang, butuh tenaga untuk membangun itu. Memang dengan kondisi umurku yang semakin bertambah, dengan kesibukan yang semakin ada dan pasangan, itu sulit untukku membuat atau menambah orang-orang yang aku sentuh secara personal, secara intens. Memang kembalinya itu kembali ke seleksi alam sih. Seberapa orang yang ada, kadang kita nggak selalu bisa bantu semua orang. Kalau orang itu memang nggak mau dibantu atau nggak cocok dengan kita. Kadang yang bisa kita bantu kan orang-orang yang memang dia cocok dengan kita. Tapi ngeklik dengan kita pun butuh usaha dari orangnya tersebut, karena orang itu waktu aku mencoba mendekatkan diri dengan youth pastorku dulu, aku yang meluangkan lebih banyak waktu untuk memberikan Bapak, maksudnya Koko bisanya kapan aku hadir, tapi ternyata itu nggak cukup. Nah, di sini dengan segala itu memang cukup sulit. Cuma maksudnya kalau aku meninggalkan legasi gini, kalau aku waktu itu ngobrol sama Deka di beberapa pelayanan, tapi ujung-ujungnya juga ke uang ya, maksudnya ini buat aku yang dulu di SMA bisa menjadi seperti sekarang itu harga yang nggak terbayarkan. Jadi untuk orang-orang yang memang mau bertumbuh di gereja ini, mereka yang perlu dibantu sesuai dengan apa yang aku merasa mungkin ada Tuhan atau suara hatiku ngomong buat bantu orang itu, kita bantu secara maksimal. Dan ya itu, maksudnya jangan diukur dengan uang. Kalaupun itu kasarannya kamu dapat bonus sekian puluh atau sekian ratus dan Tuhan minta tiba-tiba kamu sumbangkan itu sekian puluh dan sekian ratus, itu bukan uangmu, itu titipan. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu hanya lewat. Semakin banyak yang kita punya, itu beban yang kita tanggung semakin besar. Bukan untuk kita pergunakan untuk diri sendiri, itu pun untuk menguji hati kita. Apakah hati kita mulai dibengkokkan dengan harta ataupun posisi yang kita terima sekarang. Kita harus tetap bisa memisahkan, memanfaatkan mamon, bukan jadi diperbudak oleh mamon. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Tapi terlepas dari bagian itu, untuk legasi yang mau aku wariskan itu lebih ke sini. Aku suka berbagi pemikiran. Memang dengan Deka kan ketemu waktu juga agak susah ya. Deka juga menyadari waktuku susah. Jadi seringkali aku dengan Deka akhirnya random ngajak nginep. Itu bukan dalam konteks aneh-aneh. Cuma maksudnya nginep itu kan serunya gini. Kita makan, ngobrol. Sebelum tidur pilotok, setelah bangun ngobrol juga. Jadi ngobrolannya itu bisa lebih banyak, tapi memang ini bukan sesuatu yang common ya, jadi orang mesti ngerasa itu aneh. Tapi mesti gini, aku nggak tahu sih Deka seberapa dia melihat hidupku, cukup mengenal aku, bagaimana aku membuat keputusan, bagaimana aku merespon kalau aku ada mungkin konflik dengan pasanganku, itu menjadi contoh yang nyata dilihat. Nah, aku mencoba menghadirkan ceritaku, hidupku ke orang-orang seperti itu. Feel free dengan dilihat luar dalam, apapun yang Deka mau tahu, mau pelajari, mau bertumbuh, silakan. Kita bisa diskusikan lebih jauh. Cuma yang kembali lagi, ada keinginan, bukan keinginan ya, maksudnya ada beban hati buat orang-orang tertentu yang aku punya, maksudnya ngerasa punya beban hati ke mereka, tetapi ya kembali lagi nggak semua waktu itu pas. Karena dengan semakin kita bertumbuh, semakin kita punya pasangan, itu nggak sesederhana ngeluangin waktu itu. Maksudnya akan ada jauh lebih kompleks pembahasannya, di pekerjaan juga dengan posisi yang lebih tinggi akan jauh menyita lebih banyak waktu, bahkan untuk di setelah jam kerja dan di weekend pun. Jadi memang akhirnya
aku bisa memahami orang-orang yang dulu mungkin aku ingin capai, ternyata nggak bisa dicapai karena ya keterbatasan itu. Tapi ya sebisa mungkin, aku juga merasakan sih, maksudnya di Korea, Kogren, sebisa mungkin mereka tuh punya ingin orang tuh bisa, ayo kamu mau ke arah mana, aku bantu bimbing, bantu tuntun. Dengan segala kesibukannya mereka, susahnya mencari waktu titik temu dengan mereka. Tapi semangatnya itu aku bisa ngerasain. Ya walaupun nggak seideal itu ya, walaupun aku nggak minta selalu minta A, bisa ketemu A. Kadang bisa jadi sampai reschedule 3 kali, tapi semangatnya itu ada. Tapi untuk bisa menilai ketulusan semangat itu memang kita harus tadi ya, maksudnya jangan berhenti di growth level dan di level sinis. Karena kalau di sinis, kita nggak bisa ngerasain itu. Kita nggak ngerasain, bullshit nih orang cuma sibuk terus nggak pernah ada waktu. Kacamatanya kan beda. Kita harus benar-benar sampai ya pokoknya Tuhan ngomong apa teh jalan deh, ya gitu aja sih, kurang lebih ke situ sih. Oke. Ada lagi? Udah? Tutup dalam doa. Oke.